Halo Tribuners, salam jumpa di Tribun Ambon hari ini edisi 3 November 2022. Selama beberapa menit ke depan, kami akan menghadirkan sejumlah informasi terupdate dari kota Ambon dan sekitarnya. Bersama saya Tanita Patiasina, kita mulai dengan berita pertama. Ternyata orang pertama yang ditilang elektronik di kota Ambon adalah anggota polisi. Pelanggar lalu lintas terekam kamera Electronic Traffic Law Enforcement atau ETLE alias tilang elektronik kini resmi diberlakukan di kota Ambon. Ditlantas Polda Maluku telah menerapkan denda tilang elektronik di kota Ambon per Senin 31 Oktober 2022. Sebelumnya selama sebulan lebih pelanggar hanya diberikan teguran sejak ETLE diluncurkan kota Ambon pada 22 September 2022 lalu. Hingga hari kedua tilang elektronik resmi berlaku, terekam sebanyak 63 pengendara melakukan pelanggaran lalu lintas. Tak tanggung-tanggung, rupanya banyak polisi terjaring tilang elektronik. Bahkan ternyata orang pertama yang ditilang elektronik di kota Ambon adalah seorang anggota polisi. Hal ini dibenarkan PS Kanit Laka Ditlantas Polda Maluku, Ibtu Kris Soisa. Ibtu Kris Soisa mengungkapkan orang pertama yang ditilang elektronik adalah anggota polisi. Diakuinya memang kebanyakan anggota polisi yang melanggar lalu lintas. Terlebih banyak polisi melanggar marka jalan di kawasan Taman Ayam Ambon di bawah jembatan Merah Putih. Adapun sistem tilang elektronik ini pihaknya telah bekerja sama dengan PT Pos Indonesia. Itu marka jalan memang untuk atensi dari pimpinan kita Wakapolda, itu atensinya di bawah jembatan Merah Putih, karena disinyalir di situ kebanyakan anggota polisi yang melanggar. Karena atensi Kapolda, kita harus tertibkan aturan lalu lintas ini mulai dari polisi dulu. Jadi kalau kita sudah tertibkan polisi supaya jangan ada komplain dari masyarakat. Pak, jadi kebanyakan anggota polisi juga Pak yang melanggar Pak ya? Yang melanggar itu anggota polisi, malah yang tertangkap kamera yang di ETLE yang kena tilang hari pertama, orang pertama yang datang konfirmasi yang bayar tilang tuh anggota polisi. Anggota polisi Pak ya? Anggota polisi. Yes. Tribuners, Ditlantas Polda Maluku minta masyarakat lapor bila masih ada pelantas tilang manual. Direktorat Lalu Lintas Polda Maluku meminta masyarakat agar melaporkan jika ada pelantas yang masih melakukan tilang secara manual. Hal ini dilakukan setelah Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo melarang jajaran lalu lintas melakukan tilang secara manual kepada pelanggar lalu lintas. Demikian disampaikan PS Kanit Laka Ditlantas Polda Maluku, Ibtu Kris Soisa, Kamis 3 November 2022. Nantinya anggota Polantas yang melakukan pelanggaran tersebut akan diberi sanksi oleh institusi. Lanjut dikatakannya untuk cara pelaporan adalah apabila pengendara ditilang manual, maka segera memvideo oknum Polantas itu sebagai bukti. Setelah itu pengendara ke kantor Ditlantas atau Propam Polda Maluku untuk melaporkan oknum Polantas tersebut. Diberitakan Direktorat Lalu Lintas Polda Maluku dalam waktu dekat ini segera menarik semua buku tilang yang ada di anggota lalu lintas. Selain itu, Ditlantas Polda Maluku dan Polresta Ambon sudah resmi menghentikan tilang manual terhadap para pengendara sejak 30 Oktober 2022. Kalau ada anggota yang begitu terhadap masyarakat, masyarakat boleh bikin video atau masyarakat boleh lapor ke Ditlantas, Direktur atau ke Propam. Jadi selain bisa lapor ke Propam, ke Ditlantas, Direktur Lalu Lintas, bisa juga membuat video pendek langsung kirim ke pimpinan. Ke pimpinan Bisa. Langsung ke kantor aja Langsung kasih. boleh, iya. Itu sudah pimpinan, arahan dari pimpinan itu. Kalau apabila masyarakat ada masih mendapatkan polisi yang menilang secara manual, boleh dibuat video. Dibuat video Pak. Oke. 40 surat tilang ETLE diantar Papos, ada alamat di SBT, SBB, dan Maluku Tengah. PT Kantor Pos Indonesia KCU Ambon telah mengantar 40 surat tilang ETLE ke alamat pelanggar lalu lintas
Rabu 2 November 2022. Tidak hanya pelanggar yang tersebar di 5 kecamatan di kota berjuluk manusia ini, beberapa di antaranya surat tilang etle dari kabupaten lain. Manajer penjualan korporat kantor pos KCU Ambon, Denny Nusawakan, kepada tribunambon.com mengatakan alamatnya tersebar di Kecamatan Nusaniwe, Sirimau, Teluk Ambon, dan Baguala. Namun ada juga yang beralamat di Kabupaten Maluku Tengah, Kabupaten Seram bagian Barat, dan Kabupaten Seram bagian Timur. Dijelaskannya surat yang beralamat di luar Pulau Ambon akan diantarkan oleh mobil operasional kantor pos cabang utama Ambon sesuai dengan jadwal pengiriman antar kabupaten kota. Lanjutnya akan menjadi kendala apabila pemilik kendaraan berbeda domisili dengan alamat yang tertera di surat yang diberikan Dirlantas Polda Maluku. Pasca pemberlakuan tilang elektronik, terhitung sudah 60 surat masuk ke kantor pos Indonesia KCU Ambon. Ya, kami dari kantor pos KCU Ambon per hari kemarin kami sudah menerima surat etle tilang elektronik dari Dirlantas Polda Maluku, dan tadi pagi kami sudah melakukan pengentrian untuk selanjutnya diantar ke alamat pelanggar masing-masing. Beralih ke berita selanjutnya, Tribuners cemburu dengan suami korban jadi alasan oknum polisi Maluku yang aniaya Ibu Bayangkari. Polisi membeberkan motif IS, oknum polisi di Namrole, Buru Selatan, Maluku yang menganiaya Ibu Bayangkari. Diketahui IS telah mengakui perbuatannya menganiaya almarhum SM. Kabid Humas Polda Maluku, Kombes Pol Rum Hoirat mengatakan penganiayaan itu dipicu rasa cemburu. Pengakuan pernah menganiaya SM tersebut diakuinya setelah diperiksa Propam Polres Buru Selatan. Aksi penganiayaan yang dilakukan Bribtu IS terjadi di salah satu hotel di Namlea, Pulau Buru. Saat ini kasus tersebut sudah ditangani oleh Ditreskrimum Polda Maluku dan Polres Pulau Buru. Polres Pulau Buru menangani penganiayaan karena kejadiannya di Namlea. Apabila ditemukan bukti pidana atas kasus itu, pelaku akan dimintai pertanggungjawaban pidananya di Ditreskrimum Polda Maluku. Ru menambahkan bahwa sejak awal kasus ini mulai mencuat, Kapolda Maluku memerintahkan untuk menangkap dan menahan Bribtu IS. Hal ini dikarenakan yang bersangkutan telah melanggar aturan kode etik Polri, lantaran memiliki hubungan khusus dengan korban yang tak lain Ibu Bayangkari. Untuk diketahui, Bribtu IS sudah mendekam sementara di rumah tahanan Polres Pulau Buru Selatan sejak 27 Oktober 2022. Tribuners, ternyata pojokan Taman Pantai Wainitu terasingkan dan tak terurus. Pojokan Taman Pantai Wainitu, Kecamatan Nusaniwe, Ambon terasingkan dan diabaikan. Pantauan tribunambon.com pada Rabu 2 November 2022, pojokan Taman Pantai Wainitu yang berbatasan dengan Gudang Arang Ambon tak terurus. Rerumputan meninggi dan banyak sampah berserakan. Tak ada satupun tempat sampah yang disediakan pemerintah di pojokan taman yang berada setelah gedung pasar rakyat Kampung Terpadu Ambon itu. Lampu taman yang seharusnya menerangi di malam hari pun mati dan tak menyala. Bagian taman bermain anak-anak pun rusak. Hanya tersisa 3 ayunan yang masih bertahan. Monumen perahu nelayan di bagian tengah taman itu pun tampak berlumut. Salah satu warga sekitar Edi Latumeten menyayangkan kondisi itu. Padahal Latumeten salah satu warga yang bersyukur dibangun taman di sekitar rumahnya itu. Ia mengatakan tak ada petugas yang membersihkan kawasan tersebut. Pemerintah hanya mengurusi bagian taman yang berada di kawasan Talake. Dia dan keluarganya serta tetangga sekitar yang membantu menjaga lingkungan taman sekitar dengan seadanya. Termasuk bila bagian taman bermain anak-anak ada yang rusak.
Warga berharap pemerintah daerah tak hanya membangun saja tapi juga harus merawat guna mempertahankan yang telah dibangun. Diketahui Taman Pantai Wangi itu resmi dibangun pada tahun 2018 lalu. Di tahun 2021, Kementerian berkolaborasi dengan pemerintah Kota Ambon kembali merevitalisasi kawasan ruang terbuka publik itu. Kabar gembira Tribuners, akhirnya pemerintah daerah tambah dana Popmal kontingen SPB jadi 700 juta rupiah. Akhirnya pemerintah daerah Seram bagian Barat menambah dana keberangkatan kontingen Popmal 4 yang dihelat pertengahan bulan ini. Demikian disampaikan Sekda SPB Alvin Tuasun di kantor Bupati kepada tribunambon.com Kamis 3 November 2022. Usai mempertimbangkan berbagai aspek dan kemungkinan lain, lanjutnya dana ditambah sekitar 700 juta rupiah. Untuk sementara masih diupayakan asalkan atlet-atlet dari SPB mendapat kesempatan berlaga di ajang Popmal 4 mendatang. Ia melanjutkan walaupun kondisi daerah mengalami kendala keterbatasan anggaran, tapi langkah ini diambil semata untuk mendorong dan mendukung potensi atlet. Diberitakan sebelumnya, KONI dan 12 cabur tolak keberangkatan mewakili SPB apabila dana hanya 200 juta rupiah. Untuk itu dalam berbagai kesempatan mereka meminta dinaikkan menjadi 700 juta rupiah. Pasalnya besaran dana yang dibutuhkan berkisar 1,4 miliar rupiah untuk atlet 12 cabang olahraga, pelatih dan tim pengantar selama 10 hari. Itu menyangkut keterbatasan anggaran. Tetapi setelah kita mempertimbangkan berbagai hal, maka atas arahan Pak Bupati, kita sementara berupaya untuk menambah sesuai dengan kebutuhan, ya sekitar 700-an. Kita sementara berproses untuk itu. Berarti tidak ada masalah lagi ya Pak? Ya mudah-mudahan tidak ada masalah. Ya mudah-mudahan tidak ada masalah. Kita berupaya semaksimal mungkin untuk mendorong atlet kita berlaga di Popmal ke depan. Operasional kapal Kapiten Jongker Tinggi BUMDes Tomalehu Barat tidak mampu kelola. Ternyata badan usaha milik desa BUMDes Tomalehu Barat, Kepulauan Manipa, kesulitan mengelola kapal Kapiten Jongker lantaran biaya operasional yang tinggi. Demikian diutarakan Sekretaris Daerah Sekda SPB Alvin Tuasun di ruangannya Kamis 3 November 2022. Tuasun mengaku baru mendapatkan laporan langsung dari Kepala Dinas Perhubungan diamankan sementara di Kairatu Beach sembari menunggu BUMDes mana bersedia mengelola kapal tersebut. Ia menerangkan jenis dan merek mesinnya dipandang merogoh kocek besar. Itu mesin 200 PK sejumlah 3 buah, butuh operasional memadai untuk mengelolanya. Dijelaskan Kementerian memberikan bantuan kapal untuk BUMDes. Jadi Pemda tidak serta-merta mengasih ke orang lain, seyogianya disortir dulu mana yang berkenan. Diberitakan sebelumnya kapal yang baru diserahkan mantan Bupati SPB Timotius Akirina pada 14 Maret 2022 lalu dibiarkan terbengkalai dan tidak terawat di Kairatu Beach. BUMDes di sana. Beta baru dapat laporan dari Kadis Perhubungan. Ternyata untuk pengelolaannya mereka tidak mampu karena operasionalnya sangat tinggi. Memang betul kalau kita melihat mesinnya saja, kalau dia ada mesin berapa tuh? Ada 3 buah. 2 buah ke 3 buah dengan kondisi besar begitu. 200 PK, 600 PK, satu kali jalan saja operasional kan cukup besar tuh. Jadi memang informasi bahwa mereka tidak mampu.
Nah sehingga kita sementara ini untuk harus ditarik untuk sementara dulu untuk harus dihibahkan ke BUMDes yang mana, karena kapal itu diberikan oleh kementerian untuk di operasionalnya di BUMDes untuk. Baik, Tribuners, demikianlah Tribun Ambon hari ini edisi 3 November 2022. Saya Tanita Patiasina beserta tim redaksi yang bertugas undur diri. Sampai jumpa lagi dan amato. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.